warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ibu jamaah majelis ta'lim Al-Bala yang saya sayangi, yang saya cintai, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini, detik ini, kita masih diperjumpakan, kita masih dihadirkan bagi taman surganya Allah. Kata Rasulullah, ketika kalian melihat taman-taman surga di dunia, ketika kalian lewat, maka datangilah taman surga tersebut. Ya Rasulullah, apakah itu taman surga tersebut? Kata Rasulullah, adalah majlis ilmu. Maka oleh karena itu, mari kita mensyukuri nikmat Allah tersebut dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Shalawat beserta salam mari kita haturkan kepada kekasih kita, teladan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan bab yang kemarin, mudah-mudahan selesai secepatnya ya Bu ya. Tetapi tidak mengurangi kualitas manfaat ilmu yang akan Allah berikan kepada kita. Jadi kemarin kita membahas tentang apa ya? Masih ingat nggak Bu? 3 pintu masuknya syaitan. Hah? 3 pintu masuknya syaitan. Bukan. Selanjutnya. Apa Bu? Aku catatannya itu. Setan itu mengarahkan kita ketika kita berbuat maksiat. Mengarahkannya apa? Jadi setan itu rasa malu, pesimis, ketakutan. Rasa malu, pesimis, ketakutan. Jadi setan itu menggoda manusia supaya manusia itu terjatuh ke dalam kesesatan, kemaksiatan, banyak berbuat dosa. Tetapi setelah manusia terbujuk, setan itu nggak sampai di situ Bu. Nggak sampai kalau seseorang sudah mencuri gitu ya, ditinggal aja, kan udah selesai tuh mencuri. Enggak. Seseorang sudah berzina, ditinggal aja, kan udah berzina, udah rusak. Enggak. Seseorang sudah durhaka kepada suaminya, ditinggal, kan udah durhaka tuh, habis tuh, rusak tuh orang itu, ditinggal sama setan. Kagak Bu. Kita udah nggak adil sama anak, ditinggal sama setan. Kagak. Setan terus ngikutin bagaimana supaya dia lebih tercebur lagi, lebih jeblok lagi gitu. Kamu kan sudah durhaka sama suami kamu. Ya sudahlah. Udah, emang aku ini perempuan yang tidak baik. Diajak ngaji, males ngaji. Aku mah emang belum waktunya tobat, kan suka gitu diajak ngaji. Belum waktunya, aku mah preman. Aku mah ya belum pakai jilbab dulu ya. Enggak, sekarang disuruh ngaji lagi. Dijeblokin lagi sama setan, udah nggak pakai jilbab, nggak ikut nggak ngaji. Kata suaminya, Neng udah sholat belum? Alah Mas, nanti aja lah. Kenapa? Ah, gua kagak ngaji, nggak pakai jilbab, sama suami juga durhaka. Udahlah, kayaknya susah deh untuk tobat kalau model kayak aku, kan suka gitu tuh. Itu adalah perangkat setan dari setelah dia maksiat ke maksiat yang lain. Apa Bu ayatnya kemarin, langkah-langkah setan? Wala tattabi'u. Apa arti wala tattabi'u tubuh? Jangan Langkah-langkah artinya setan itu menjerumuskan kita dari satu langkah ke langkah yang lain. Jadi nggak sampai di situ. Kalau anak kita terjeblos
di pergaulan bebas, kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ibu jangan putus asa. Jangan sampai begini, kamu tuh jadi anak yang gak berguna, kamu tuh jadi anak gak ada ininya, malah bikin malu keluarga. Itu tuh langkah-langkah setan kalau kita mengajarkan, menasehati anak seperti itu. Terus bagaimana langkahnya? Dek, kamu emang sudah jatuh dalam kemaksiatan. Kamu emang sudah melakukan dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha Penyayang. Kamu tobat. Kamu jangan melakukan itu lagi. Kamu nangis di hadapan Allah. Kamu merasa kotor di hadapan Allah. Jangan merasa kotor di hadapan manusia selama kamu mau bertaubat. Mama sama ayah sayang sama kamu. Ibu jangan dijebloskan anak kalau anak kita berbuat salah. Arahkan dia ke pintu taubat. Dek, kamu itu nilaimu jeblok di sekolah. Kamu apa sih ini nilai? Itu marah kita sama anak ya. Kamu ini apa? Kalau ngikutin langkah setan, kata setan begini. Udah marahin, pukul. Kemudian kata-katain dia, anak bodoh, anak nggak berguna, anak ini, anak itu. Pokoknya yang langkah-langkahnya putus asa, Bu. Yang langkah-langkahnya enggak membangun, itu pasti dari setan. Itu harus diingat sama kita. Itu aku ngata-ngatain kata muncul setan. Kenapa? Ada ayatnya wala tattabi'u khutuwatish. Itu langkah setan. Yang pertama anaknya gagal, udah gitu disuruh ditambah digagalin sama orang tuanya. Hancur lebur, stres, depresi. Yang terakhir yang paling parah putus asa itu si anak. Kita kasih semangat terus. Dek, dulu juga mama itu nilainya jeblok, tapi mama setelah itu berusaha lagi, bangkit lagi. Alhamdulillah. Begitu Bu, jangan langsung amarah ya, yang mendominasi pikiran kita. Biasanya kita ketika melihat seseorang terdekat kita melakukan kesalahan, yang akan terjadi amarah yang mendominasi. Betul nggak Bu? Hampir semua ya kita ya. Nah, tapi kalau kita sudah ngaji, kan kita sudah punya ilmunya. Itu tuh langkah setan. Pokoknya apapun yang menjerumuskan sesuatu yang bikin putus asa itu dari setan. Kalau dari Allah bagaimana Bu? Qul ya ibadiyalladzina asrafu anfusahum, wahai orang-orang yang telah melampaui batas, sudah mencuri, tidak ngaji sudah lama karena malas, enggak bangun tahajud sudah lama karena ngantuk, capek lah segala macam ya. Udah gitu 10 tahun saya durhaka sama suami, ya Allah. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu anfusihim, apa? Orang-orang yang melampaui batas, beristighfarlah, mohon ampun. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa. Jangan putus asa kalian. Tenang aja. Kenapa? Selama nyawa masih ada di tenggorokan, kalian itu akan aku rahmati, akan aku ampuni, akan aku sayangi. Suamimu juga nanti akan sayang sama kamu. Anak-anak nanti akan menghargai kamu. Masyarakat akan menghargai kamu. Kata setan, suamimu itu pasti selingkuh deh, karena kamu begitu. Suamimu pasti nggak sayang sama kamu, mertuamu nggak bakalan menghargai kamu, masyarakat pasti akan menjatuhkan kamu. Pokoknya putus asa itu semuanya datang dari setan. Tapi kalau Allah enggak, kata Allah apa? Jangan putus asa. Orang putus asa itu kan nggak mau melakukan sesuatu setelah terjadi sesuatu itu ya. Seperti gini, ibu cari bau kondangan, kemudian cari alamat, kan nggak nanya dulu, cari dulu ya Bu ya. Kalau orang putus asa begini, setelah nyari nggak dapat, aduh susah banget sih ini alamat kondangan, nggak dapat. Kalau putus asa gimana? Pulang kan? Tapi kalau nggak putus asa dia bakal nanya, betul nggak? Kalau nggak putus asa bakal nanya, dan sampai nanti di tempat, bayangin kalau orang putus asa, udah dandan remok, belum lagi sepatunya berapa tuh? 7 cm ya punya 10 cm high heel ya namanya ya. Sudah suaminya udah nungguinnya 1 jam, karena nggak ketemu itu alamat, kata istrinya, udah Bang pulang aja. Kurang ngajar ini alamnya, dia ngasih alamat susah banget gitu kan.
kalau putus asa, udah capek, nggak nyampe lagi ke tempat silaturahmi. Pulang-pulang besoknya dikata-katain sama teman-teman. Lu gimana sih teman sahabat kok sahabat deket nggak datang? Kok udah nyari alamatnya tapi nggak nemu. Ya akhirnya gue pulang lagi. Yang mana Bu yang benar? Itu tadi putus asa pulang lagi. Yang benar yang mana? Bertanya, jangan putus asa Bu. Begitu. Jadi dalam hidup kita, orang yang putus asa itu mengikuti langkah kita. Kalau sama anak kesel, udah gua gak bakalan urusin kamu. Nah, itu siapa kata-kata itu? Setan. Yang baik yang gimana? Usaha dulu, dinasehati. Kamu bagaimana? Kalau kamu mau sabar, kalau kamu mau tetap, ya Bu Nida ya. Masya Allah, jadi pengalaman hidup saya, kata Bu Nida, kata saya juga Bu, saya kesel sama anak, gak bakalan mama urusin kamu, dipikir-pikir gak mau urusin itu kan anakku. Kenapa? Itu tadi langkah setan, sedangkan kita punya iman. Akhirnya bergelutlah antara setan dan iman kita. Yang menang iman kita kalau kita orang beriman. Udah, itu hanya kata-kata sebentar saja, emosi sesaat. Mudah-mudahan itu emosi sesaat, dengan istighfar, dengan mohon ampun kepada Allah, diampuni. Lanjutannya, Ibu ingetin aja, Bu Vila sudah selesai, saya udah pegel gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Emang belum, itu yang kemarin. Bagaimana cara dakwahnya Rasulullah? Jadi Rasulullah hari ini berdakwah, besok berdakwah lagi. Rasulullah tidak langsung melanjutkan. Beliau akan mengulang beberapa kalimat, beberapa kata, beberapa menit. Supaya apa? Karena tahu sifat manusia adalah pelupa. Selain itu, kalau antara satu materi dengan materi yang kedua bersambung, itu orang akan paham. Al-fahmu fiqhuddin. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, orang yang mengerti agama. Ini rajin ngaji ke musola. Kata suaminya, Neng bagus, Neng rajin ke musola. Ayah juga senang deh. Ada kelihatan penambahan. Apa Bang? Itu baju seragamnya nambah terus. Tapi ya Neng, ya nambah kayak ilmunya dengan cara apa? Diamalkan, ya tambah sayang sama suami, tambah hormat sama suami. Kok rajin ngaji nggak paham-paham? Bisa saja Bu ya, karena dia hatinya masih banyak dosa. Atau yang kedua, gurunya kagak pandai nyampein. Begitu. Di dalam majelis taklim, kenapa orang malas, kenapa orang tidak semangat datang? Bisa saja yang menyampaikannya tidak bisa dipahami, tidak membawa dampak dalam kehidupan. Aku ngaji gini-gini aja ya dari dulu, kok nggak ada perubahan? Ya paling yang berubah ya itu baju. Nah, bukan kata saya, katanya, kata laki-laki, kata bapak-bapak katanya. Tapi kalau di majelis taklim Al-Ulama bukan itu yang diutamakan Bu. Kita dari dulu sederhana semua itu. Biasanya kan kalau kuning-kuning semua juga, kalau biru-biru semua, merah-merah semua. Kita mau beragam ya Bu. Sekarang saya mau tanya Bu, pohon apa yang paling bagus? Merah, kuning, hijau atau merah semua? Nah, itu udah jadi jawabannya. Kenapa Bu bilang kagak pernah bikin seragam, baru sekali doang. Saya lihat Bu sekali aja nggak habis, sampai sekarang di lemari. Ya Allah, ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Gimana kalau setiap tahunnya Bu? Masya Allah, pertanggungjawabannya berat. Benar kata Bu Nida tadi. Kenapa Abdurrahman bin Auf kata Rasulullah, orang yang akan masuk surga pertama adalah orang yang miskin. Maksud miskin di sini pemahamannya Bu, pemahamannya bukan miskin secara harta, bukan. Jadi artinya kalau orang kaya banyak simpenannya, kemudian banyak properti yang kurang bermanfaat, itu artinya kok kaya dia. Nah ini yang akan lama dipertanggungjawabkan oleh Allah. Tapi kalau dia kaya, dermawan, semuanya sudah dia lakukan, zakatnya benar, sedekahnya benar, nafkahnya benar, tetap dia akan lebih awal masuk surganya. Begitu ya. Jadi jangan begini pulang dari sini, bang, kagak usah kita simpan investasi, bagi-bagiin aja.
melarat aja bang biar kita masuk surga awal. Kagak begitu maksudnya. Kenapa? Akhirnya Abdurrahman bin Auf tetap kaya kan? Tapi dia di antara sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Apakah dia masuk surganya kita lebih dulu daripada dia? Hah? Dia duluan atau kita duluan, Bu? Terus setelah dia siapa? Ya Allah, pede banget Ibu. Katanya tadi aku banyak dosa ya Bu. Emang kita begitu Bu, amal sedikit pengen masuk surga, pengen lebih jauh dari Abdurrahman bin Auf lagi. Mentang-mentang saya kan bukan orang kaya, emang maksudnya begitu gitu. Maka kalau memahami agama itu Bu harus universal, harus luas. Semakin kita luas memahami agama, ibu semua jadi orang kaya masuk surga duluan. Mau gak? Asik, saya juga mau. Nah, tapi itu aja dengan keadaan kita yang sekarang ya, itu lebih baik. Jadi kalau seseorang dikehendaki kebaikan, diteruskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, kalau seseorang dikehendaki kebaikan oleh Allah setelah dia melakukan dosa tadi, setelah dia melakukan maksiat, maka dia akan dibukakan pintu taubat oleh Allah. Akan digiring ke pintu taubat. Dia itu akan melakukan pertaubatan. Kemudian seseorang itu akan banyak menyesal. Kemudian dia juga merasa perasaannya hancur di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Ini harus dipahami banget Bu. Kenapa? Karena saya melihat dasar pengetahuan Ibu sudah bagus. Karena saya kan mengajar ya dari Selasa, Rabu, Jumat, terus digiring. Jadi kalau yang baru dengar mungkin harus ada pemahaman yang lebih dalam lagi. Jadi begini Bu, kalau orang sudah melakukan dosa, maka dia harus merasa perasaannya itu putus asa, hancur, tapi bukan hancur di hadapan manusia, bukan merasa hancur yang diiming-imingi setan tadi, tapi merasa hancur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa rendah, ya Allah, selama ini saya udah puluhan tahun ternyata saya begini, menyadari kesalahannya Bu. Itu tanda orang yang hendak kebaikan oleh Allah, dibuka pintu taubat. Artinya dia akan merasa saya ini egois apa enggak, maka dia akan merasa ya Allah, ya selama ini saya sama suami egois, saya enggak mau kalah. Kebukaan ibu, biasanya ibu-ibu, karena kitab ini menyangkut tentang ibu-ibu. Hadiah dari Ibnu Qayyim kepada adik-adiknya. Kenapa dia melihat kalau perempuan itu banyak ngomong, udah banyak ngomong, kagak suka bersyukur dengan apa yang dicari oleh suami. Kayaknya yang suami cari emang itu kewajiban dia, begitu. Emang itu kewajiban dia, emang itu nafkahnya dia. Si perempuan akhirnya, mana bang jajan hari ini, mana belanja hari ini, mana buat beli baju, mana buat anak. Jadi semuanya dituntut kepada suami kita. Apa kata Ibu Qayyim? Kita itu ketika menghadap Allah, ketika kita dibuka pintu taubat itu, kita merasa banyak nuntut sama suami Bu. Kalau suami ngomong nggak mau kalah, dia 5 kata, kita 100 kata. Neng bagus ngaji. Coba deh ada yang berkurang. Apa bang kurangnya? Jangan kurangin ngomong. Iya suka banyak ngomong kita Maya Bu ya. Kali kalau ditegur sama suami gak nerima kayaknya. Seterusnya apa? Rendahkan diri kita pada Allah di tengah malam. Ya Allah, selama ini saya merasa kayak orang yang paling hebat di tubuh, kayak orang yang paling cantik di depan anak, udah kayak pemimpin. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kemudian kalau anaknya lemah, jelebet, dipukul. Anaknya nggak berdiri, dicubit. Anaknya nggak berdaya, dimasukin apa tuh Bu? Kamar mandi. Kita akui kelemahan kita itu di sini, bahwa kita tidak bisa menahan emosi. Maka ketika Allah menghendaki kebaikan buat kita, dibukakan tuh kesalahan kita itu. Kayak semacam Allah itu memperlihatkan di kaca itu kesalahan kamu A, B, C, D dilihatin. Di situ kita nangis sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu merasa butuh sama Allah. Kemudian kita merasa butuh, Allah akan menyelamatkan kita. Dengan tadi kita melakukan dosa, kesalahan,
Sekarang kebalik, kita tuh butuh sama Allah, kita tuh butuh selamat, kita tuh pengen, Allah tuh pengen kita tuh tulus gitu Bu dalam melakukan segala sesuatu. Selama ini kita melakukan sesuatu tuh kalau nyumbang sebetulnya ada keinginan sesuatu dengan makhluk, pengen A, pengen B, pengen C, kan gitu ya Bu ya. Jangan dipungkiri, ini terjadi pada setiap orang. Nah, kalau orang berilmu punya pengetahuan tentang ini, maka Allah menginginkan ketika seseorang dibuka pintu taubatnya, ketika dia ria, ketika dia ingin disebut sum'ah, maka di situ Allah menginginkan ketulusan hatinya. Di tengah malam dia nangis, ya Allah, selama ini saya berbuat dengan suami karena pengen disebut saya ini istri solehah. Ketika saya berbakti kepada ibu saya pengen dibilang anak yang paling baik. Kan begitu. Saya pengen dibilang saudara yang bijaksana, yang pengertian. Ya Allah, di mana Engkau ya Allah? Ampuni ya Allah, nangis Bu. Cucurkan air mata kita di tengah malam. Kalau siang-siang susah, kenapa? Baru mau nangis, suaminya lewat, nggak jadi. Baru anaknya lewat, mama kenapa nangis? Kagak jadi tuh konsentrasi. Tapi kalau tengah malam suami kita lagi nyenyak, anak kita lagi nyenyak, nangis, cucurin air mata kita Bu. Seperti bagaimana Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan dosa, beliau dengan ketulusan hati, dengan kerendahan jiwa, dengan ketidakberdayaannya, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna, ya Allah, aku ini sudah mengingkari nikmat-Mu yang begitu besar. Begitu banyak di surga nikmat yang Engkau hadirkan kepada saya, cuma satu yang Kau larang, aku sudah melanggarnya ya Allah. Begitu rendahnya aku di hadapan-Mu ya Allah. Begitu aku tuh egonya di hadapan-Mu ya Allah. Semua yang buruk-buruk dia tumpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam sambil menangis. Maka beliau mengatakan, Rabbana zalamna, saya tuh telah menganiaya diri saya ya Allah. Begitu. Masya Allah, itu Nabi Adam satu kesalahan. Tapi dengan kesalahan tadi Allah menarik rahmatnya kepada beliau. Tandanya Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kebaikan oleh Allah. Dibukakan baru satu aja kesalahannya Bu, udah langsung dibeberkan itu di cermin. Ini kesalahan kamu. Apa yang terjadi kepada Nabi Adam? Bertobat. Kita ribuan jutaan kesalahan kita, seperti pasir yang ada menghampar di lautan. Nabi Adam cuma satu, langsung nangis Bu. Kalau kita berarti harus nangisnya tiap hari, tiap detik kalau bisa. Kenapa? Ada dua air mata yang tidak akan, ada dua aina nilai la yamassuhun nar. Salah satunya adalah air mata taubat karena takut, karena merasa rendah di hadapan Allah, karena merasa egois di hadapan manusia. Artinya kan dia merasa hebat. Kenapa ada orang tidak mau datang ke pengajian? Merasa pintar. Nah, bagaimana? Kata Allah, kalau orang sudah menzolimi dirinya sendiri, bertobat. Seperti Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau seseorang dibukakan pintu tobat tersebut, maka orang itu artinya sedang dipanggil ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa Bu rahmat? Karunia, kebaikan, kasih sayang, pengampunan. Wah itu Bu. Jadi rahmat Allah itu yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan karena amal kita. Kata Rasulullah, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Naam, wala ana. Iya, termasuk saya yang sholatnya. Rasulullah itu sholatnya Bu, satu rakaatnya itu 2 juz setengah. Satu rakaat, 2 rakaat berapa? 5 juz. 3 rakaat? Hitung Ibu sendiri. Kata Rasulullah, yang memasukkan aku itu bukan karena ibadahku, bukan karena kehebatanku, tapi yang memasukkan aku adalah rahmat Allah. Jadi kalau orang dikehendaki kebaikan, mau bertobat Bu. Bertobat itu artinya kembali kepada Allah. Maka ini orang akan
dapat rahmat Allah. Jadi kata setan begini, ada orang berbuat salah seperti Nabi Adam tadi, tapi dengan kesalahan tadi menyebabkan seseorang itu menyesal. Kalau seseorang itu menyesal, makin dekat kepada Allah. Karena kesalahannya tadi ya Bu ya, makin dekat dia kepada Allah. Karena dia sudah banyak melakukan kesalahan durhaka contoh sama suaminya, maka dia makin cinta kepada Allah. Mungkin kalau dia tidak durhaka, tidak secinta sekarang ini. Ibu, saya ngerasain sendiri. Ketika saya berbuat salah kepada suami saya, itu setelah saya ketika Allah memberikan kebaikan kepada kita siapa saja, kemudian kita baru menyadari, ya Allah, kenapa saya berbuat seperti itu ya? Suami saya ini baik banget, luar biasa. Apalagi kalau lagi dia sakit, terasa banget tuh. Aduh ya Allah, jangan lupa panggil ya Allah. Saya pengen mengabdi, saya pengen berbakti, saya pengen taat, saya pengen cari ridho, surganya dari surganya suami, ridho suami ya Allah. Di situ akan terlihat banget bagaimana jasa-jasanya suami. Kenapa kita makin cinta? Udah banyak kesalahan yang kita lakukan. Coba kalau kita baik terus, ya mungkin cintanya biasa aja ya. Tapi karena kita merasa tidak sempurna, kurang memperhatikan suami kita, maka disitulah letak kita makin lebih cinta kepada suami kita. Ini contoh. Begitupun kepada Allah. Ketika seseorang melakukan satu kesalahan, baik kepada siapa saja, kemudian dia makin cinta kepada Allah. Kemudian karena kesalahan tadi, dia makin banyak berzikir kepada Allah. Tadinya jarang dia zikir, paling zikir habis sholat doang. Tapi karena kemarin sudah ngambil hak orang dan tahu, kemudian Allah membuka pintu taubat, saya sudah ngambil hak orang yang tidak berhak saya ambil, maka dia ambil tasbih sehari bisa ribuan dia beristighfar kepada Allah. Tadinya sholat tahajud cuma 2 rakaat, gara-gara berbuat salah tahajudnya jadi 8 rakaat. Gara-gara dia berbuat salah tadinya tidak pernah nangis kepada Allah, jadi nangis kepada Allah. Apa kata setan? Kata setan, kalau tahu orang ini akan lebih cinta kepada Allah, kalau saya tahu orang ini akan lebih dekat kepada Allah, kalau saya tahu orang ini akan lebih banyak berzikir kepada Allah, aku tidak akan menggoda dia dalam kesesatan. Begitu Bu, setan mengatakan begitu Bu pada kita. Jadi artinya apa? Ini memberikan pelajaran kepada kita yang suka berbuat dosa, pendosa, bahwa justru dengan dosa tadi harus lebih mendekatkan kita kepada Allah. Begitu. Yang selanjutnya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jadi ketika kita melakukan dosa tadi ya Bu ya, kenapa orang makin dekat kepada Allah? Dan kenapa orang makin cinta kepada Allah gara-gara dosa tadi? Siapa yang menolong Bu? Allah. Tapi ada musabab. Musababnya bukan karena kesalahannya, musababnya karena taubatnya. Ibu, ada seorang musafir, kemudian dia berjalan di tengah padang pasir, membawa onta beserta barang bawaannya untuk persiapan dia makan, minum dan sebagainya. Kemudian ketika di tengah padang pasir yang begitu luas ada satu pohon rindang. Kemudian beliau istirahat di situ, tiduran. Ketika tertidur, si untanya pergi, si untanya kabur gitu. Ketika dia terbangun, untanya sudah tidak ada. Apa yang terjadi? Putus asa kan? Ketika dia putus asa di situ, tidak ada makanan, tidak ada minuman, perjalanan pun berjam-jam, apa yang terjadi? Kata dia, ya Allah, bagaimana ini saya? Saya tidak bisa hidup, mungkin saya bakal mati, katanya gitu kan? Ketika dalam kondisi putus asa tadi, kemudian tiba-tiba untanya datang kembali, apa yang dia katakan? Ya Allah, apa? Ada yang tahu kata-katanya? Ini jadi anekdot Bu kata-katanya. Ana Rabbi wa anta abduka, katanya. Saking senangnya sampai kata-katanya salah. Harusnya anta Rabbi wa ana abduka.
saya Tuhan kata dia dan kau adalah hambaku. Saking senangnya ibu. Salah dia ngomong ana robbi wa anta abduka. Kata Allah, aku lebih senang daripada orang yang tadi itu. Kata Allah bagi orang yang mau bertaubat di malam hari ibu kita nangis kepada Allah dengan keadaan kita karena kita banyak melakukan dosa. Kata Allah kan wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Kemudian apa? Yursilis sama alaikum bidrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kalau kita sudah melakukan dosa, kemudian kita bertobat, maka Allah akan ampuni dosa kita. Kalau udah diampuni dosanya pun, rizki kita pun akan Allah sejahterakan. Orang lihat gini, itu orang pendosa ya. Tapi kok hidupnya kok semakin baik? Mungkin kita kan tidak tahu ya. Dia banyak melakukan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian biasanya kalau orang sudah beristighfar, sudah taubat kepada Allah, dilihat dari ibadahnya. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Tambah rajin. Karena apa? Rajinnya seseorang bukan karena upayanya dia, tapi wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum dalam tafsirnya dikatakan. Apa artinya? Allah memberikan kekuatan tubuhnya untuk beribadah kepada Allah. Yang tadinya sholat zuhur doang, dia kalau dia rajin bertobat, banyak bertobat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah, Allah akan mampukan dia banyak melakukan sholat tambahannya untuk menutupi kekurangannya. Apa? Tadinya hanya sholat zuhur doang, dia jadi rajin sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Dia rajin sholat tengah malamnya, dia rajin baca Qur'annya. Kenapa? Karena banyak bertaubat. Jadi ibu kalau pengen rajin ibu pilih ibadah, tapi susah banget bangun malam aja susah. Baca Quran aja sehari paling 1 ayat. Pengen deh kalau 1 juz gitu ya. Nah, banyak istighfar, banyak bertaubat pada Allah. Kemudian apa yang terjadi dengan orang-orang yang bertaubat yang sudah digelincirkan oleh setan? Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, kadang-kadang perbuatan dosa kita yang kita sehari-hari berbuat dosa itu, kemudian ketika kita bertobat kepada Allah, maka itulah yang akan menghantarkan kita ke dalam surga. Kadang-kadang. Jadi begini, ada orang yang banyak berbuat maksiat, kemudian dia bertobat kepada Allah. Bisa saja kesalahannya itu justru yang menghantarkan dia masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia merendahkan diri kepada Allah. Karena dia sudah putus asa kepada Allah, bukan putus asa untuk melakukan kebaikan. Dia putus asa dari sifat-sifat buruknya tadi. Ya Allah, kan gitu ya. Kalau orang putus asa kan begitu. Saya ini rendah, saya ini banyak tidak bersyukurnya. Emang suami saya sudah nggak ada, tapi kan masih ada anak-anak saya. Emang anak saya hanya sedikit, tapi engkau masih memberikan kesehatan kepada saya, masih memberikan nafas kepada saya. Di situ dia terus diangkat kesyukurannya kepada Allah. Kemudian dia banyak bertobat. Kata Ibnu Qayyim, annal 'abdu la ya'malu jamban yadkhulu bihi jannah. Sesungguhnya seorang hamba melakukan dosa justru karena dosa itu yang menghantarkan dia ke dalam surga. Sebaliknya, wa ya'malul hasanata yadkhulu bihan nar. Ada orang yang jarang melakukan dosa, jarang orang melakukan dosa, Bu. Itu justru yang menghantarkan dia ke dalam neraka. Kok bisa begitu, Bu? Banyak, Bu. Kenapa? Karena ketika dia berbuat kebaikan, dia beribadah tidak ikhlas karena Allah. Ada Rasulullah bercerita ya. Rasulullah bercerita, ada satu orang pendosa, ada satu orang ahli ibadah. Kemudian si pendosa ini berjalan sekian mil jauh. Ditanya sama si tukang ahli ibadah, "Hai, tukang pendosa, akan kelihatan tukang amal, nggak sholat, nggak ngaji, nggak apalah, pokoknya hidupnya out-outan lah. Kamu mau kemana?" "Saya ini," katanya dia, "saya mau ketemu Allah, saya mau ketemu Tuhanku." "Mau ngapain?" "Mau nanya di neraka nomor berapa saya akan dimasukkan," katanya. Terus kata dia, "Kamu udah yakin masuk neraka?" "Yakin lah, saya ini tunggang maksiat," kata dia. Terus apa kata si ulama tadi?
Kalau kamu ketemu sama Tuhan nanti, sama Allah, coba tanyakan, saya ini masuk di surga nomor berapa? Oh oke, nanti akan saya tanya. Kemudian ketika ini kan cerita ya, cerita Israiliyat kalau nggak salah. Kalau cerita hadis sahihnya ada, bukan seperti itu, tapi di akhirat nanti akan bertanya dua orang adik kakak. Kalau ini Israiliyatnya, harus ibu bedain. Yang mengerti hadis nanti nanti klarifikasi dengan saya. Kemudian apa yang terjadi? Ketemulah dia sama Allah. Kata Allah, ya Allah, di neraka mana saya ini? Di nomor berapa? Mau hawiyah, mau neraka jahanam, mau sakor, mau apa gitu. Apa saya di neraka semuanya? Karena saya tidak sholat, tidak ngaji, tidak puasa, tidak apa gitu. Kata Allah, kamu akan masuk ke dalam surga. Bagaimana bisa? Kata dia gitu kan. Tapi senang juga gitu ya. Bagaimana bisa? Katanya. Kalau kamu mau bertobat. Kalau kamu mau bertobat, dihidupkan kembali orang itu. Di situ dia bertobat. Sehabis-habisnya kepada Allah, nangis, berubah sikapnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum kan. Jadi dia bertakwa, dia perbaiki hidupnya, dia perbaiki kata-katanya, maka Allah perbaiki semua sikap tindak tanduknya. Kebalik Bu. Terus saya ada titipan pertanyaan. Ya Allah, buat siapa? Buat si fulan anu, seorang ulama ahli ibadah. Di surga mana beliau akan kau tempatkan? Oh, dia masuk neraka. Apa yang terjadi Bu? Udah kebalik kan ketemu tuh sama si ulama tadi. Si ulama nanya gini, gimana udah ditanya belum sama Allah? Udah katanya, aku tuh masuk surga. Kata dia dengan senang hati. Terus kalau aku, kamu masuk neraka? Masuk neraka? Ngapain gue ibadah kan begitu Bu? Ngapain senang banget capek-capek baca Quran, zikir dan sebagainya? Udah saya putus asa dari Allah. Anekdotnya begini Bu, maksudnya kadang perbuatan amal itu kalau seseorang nggak ikhlas karena Allah, sombong. Jadi kamu tuh ya rajin sholat apa? Kamu tuh nggak bakalan masuk surga. Kamu tuh pasti masuk neraka. Alasannya begitu kalau hadis Rasulullah yang sahih. Ketika di akhirat ada seorang ahli ibadah, kemudian dia masuk neraka. Kenapa ya Allah? Karena dia mengklaim orang yang tidak dekat dengan aku, dia yang mengklaim bahwa orang itu akan masuk neraka semua. Hanya seperti dia, hanya orang yang ahli ibadah seperti dia, ahli puasa, ahli zakat dan sebagainya. Jadi dia merasa dengan ibadahnya itulah yang memasukkan dia ke dalam surga. Padahal yang memasukkan seseorang ke dalam surga bukan ibadahnya, tapi karena rahmat aku. Akhirnya apa? Si tadi itu jadi orang yang putus asa. Kebalik Bu, yang ini jadi ahli ibadah, yang ini jadi ahli maksiat. Maka ketika seseorang setelah terjatuh dalam kemaksiatan, kemudian justru itulah mungkin yang akan menghantarkan dia ke dalam surga, jangan disalahartikan. Karena Allah Maha penerima tobat. Kalau ada seorang suami yang suka nyakitin istrinya, datang kepada ustaz. Pak Ustaz, saya ini galak sama istri ini. Saya juga pengen deh dia itu dipulangkan dulu ke rumah mertua saya. Kemudian saya pengen dia nggak dikasih nafkah. Apakah Allah itu Maha penerima tobat gitu kan? Terus kata si ustaznya, jangan salah nih ustaznya. Ibu perhatiin ya kata-kata saya. Kalau ibu ngasih fatwa gitu ke orang gitu. Iya, Allah Maha penerima tobat. Ibu, kalau ada orang mau melakukan satu dosa, jangan dipakai kalimat ini. Jangan dipakai. Maksudnya kalau orang belum melakukan kejahatan, jangan dipakai Allah Maha penerima tobat, Allah Maha penyayang, surga bukan karena kebaikan yang membuat kita masuk, tapi karena rahmat Allah. Iya, kamu bakal diampuni dosanya sama Allah. Ya, pulang deh habis-habisan istrinya dihajar. Kenapa setelah itu saya mentobat? Bukan orang yang mau melakukan dosa. Seperti anak SMA, ketika temennya ngajak nggak puasa, kamu tuh nggak usah puasa, tenang aja, umur kita kan masih muda, happy dulu lah, nanti juga Allah Maha penerima tobat. Nggak bisa diposisikan untuk seperti hal ini. Yang ini bisa diposisikan ketika seseorang sudah jatuh ke dalam kesalahan, maksiat kepada Allah. Baru ini dalilnya gitu Bu, bahwa Allah Maha penerima tobat. Jadi kalau belum jangan ya Bu ya.
Nanti ada orang semena-mena aja. Kenapa? Kan Allah mau maha penerima tobat. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Mungkin cukup sekian saja karena sudah belajar lagi. Alhamdulillah, terima kasih ya ibu-ibu atas kehadirannya, atas perhatiannya. Insya Allah kita akan lanjutkan